Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif untuk melaksanakan KKNT tematik KK di wilayah Kota Baru Durejo. Nah, ini untuk melanjutkan tema kita yang tadi. Kita sudah berada di kediaman dari Ibu siapa? Boleh tahu namanya, Bu? Ibu Ani. Ibu Ani. Ya, ini menggerakkan UMKM di bidang laundry. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita kerjakan, yaitu di sosialisasi dan pendampingan UMKM terhadap pasar digital sebagai metode pemasaran di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi dari kami ini akan menanyakan beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman untuk kemudian nanti ke depannya bakal bermanfaat bagi yang lain. Jadi dari cerita Ibu Ani nanti bakal jadi semacam apa ya, titik terang untuk teman-teman kita yang buntu mau cari gimana caranya membuka usaha. Nah, ini kan kita datang kemari sudah melakukan banyak kegiatan sebelumnya seperti yang di video sebelumnya. Itu kita juga sampai ke labelan produk. Nah, labelan produk ini akan dilanjutkan besoknya untuk pemasaran produknya. Nah, untuk yang pertama kita jelaskan dulu bahwa usaha laundry ini awalnya diberi nama laundry Bintang Laundry, benar ya, Bintang Laundry. Nah, itu sebenarnya itu bukan salah satu usaha yang dikerjakan di sini, tapi sebenarnya di dalam kediaman ini sudah bekerja dua-duanya sebenarnya, benar ya. Nah, cuman laundry ini dibuka untuk membuka pemasukan baru. Jadi seperti itu. Nah, oke, untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan yaitu kepada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini untuk mengelompokkan masalah-masalah apa yang pernah didapati di usaha laundry seperti ini, lalu pemecahan masalahnya seperti apa, lalu solusinya seperti apa. Nah, untuk apa seperti itu? Karena jawaban-jawaban itu akan menjadi apa ya, semacam hal yang akan ditemukan di kemudian hari oleh teman-teman kita yang membuka usaha laundry juga. Nah, untuk pertanyaan pertama bisa langsung disampaikan oleh Mbak Gali. Untuk pertanyaannya yang pertama ya Bu ya, sejak kapan Ibu membuka usaha laundry ini? Saya buka usaha laundry ini belum ada setahun. Ini kan masih pemula lah. Bulan berapa ya? Ya mulai itu pandemi, masa pandemi ini. Mulai bulan 4 mungkin ya, kalau enggak 4 ya 5 mungkin ya. Terus kenapa di masa pandemi ini Ibu lebih memilih membuka usaha laundry? Kenapa enggak usaha yang lain? Kalau menurut saya sebenarnya saya apa ya? Kayak usaha laundry itu kan apa ya, resikonya itu enggak banyak resiko gitu ya. Kalau kita seandainya saya mau buka usaha kayak warung makan apa gitu kan berisiko ya. Nanti kalau nggak habis bisa nggak kembali modal apa gitu. Tapi kalau laundry kan bisa, nanti laundry kan jual jasa ya. Nanti kalau ada orang laundry ya kita mungkin mengeluarkan biaya kayak anu gitu. Kalau nggak ada yang laundry kan kita nggak ngeluarin apa-apa. Jadi kan resikonya rendah gitu, nggak resiko daripada buka warung atau buka apa gitu yang lainnya itu. Saya mikirnya tak sampai gitu. Untuk usaha laundry Bu ini tuh terinspirasi dari mana? Itu terinspirasi sebenarnya dari apa ya, ikut pelatihan saya. Ikut pelatihan dari tempat kerja saya kan menyarankan kepada karyawannya gini, siapa yang mau ikut pelatihan nanti itu bisa buat masa depan kita sendiri ya, saya sendiri. Kalau udah purna tugas gitu loh ya, kan bisa buka usaha sendiri mungkin. Tapi merintisnya tuh mulai di masa saya masih kerja. Nanti kalau udah nggak kerja kan udah jalan usahanya, jadi kan enak. Nanti kayak kita dapat
waktu di tempat saya kan dapat pesangon gitu, mungkin pesangonnya itu kan ndak habis buat makan apa gitu kan, bisa dikembangkan lewat usaha laundry gitu. Mungkin kalau nanti udah saya nggak kerja mungkin bisa buka yang lebih gimana ya, usahanya bisa mungkin cari karyawan tak apa gitu kan lebih besar, mungkin bisa buka cabang apa gitu kan. Gitu iya. kan saya mikirnya sampai Lebih gitu. bermanfaat itu Iya, ya. iya. Terus untuk mendirikan usaha ini berapa modal yang Ibu keluarkan? Kalau modalnya emang laundry kan ya cukup besar juga ya, nggak cukup 1 atau 2 juta nggak cukup ya. Oh, iya. Mesti puluhan kan, mesti beli ini satu paket, saya belikan satu paket. Nah, modalnya ya lumayan, cuman ini dapat ya, alhamdulillah saya dapat bantuan dari saudara, jadi bayarnya itu nggak sekali kontan banyak gitu, nggak, jadi bisa dicicil. Oh, Cuman nggak berat buat Ibu ya? iya, saya mikirnya gitu, ada yang minjemin modal, makanya saya berani buka. Kalau nggak ada yang minjemin, saya nggak berani. Minjemin itu pun tanpa apa ya, kayak pinjaman yang ada di koperasi-koperasi itu bukan, kan saudara sendiri. Jadi kan ya pinjam, ibaratnya pinjam 1.000 ya kembali 1.000, tapi bisa iya. dicicil gitu. Saya makanya berani gitu. Lebih ringan ya Bu. Iya. Untuk bahan laundrynya sendiri, Ibu itu untuk proses produksi deterjen ataupun pewanginya itu beli di agen atau buat sendiri, Bu? Kalau bahannya kayak deterjen, parfum, terus pewangi gitu ya, saya beli dari, ya ambilnya dari ini grup usaha laundry saya itu. Ada yang nyediain khusus, jadi saya beli bahannya, nanti saya yang bikin sendiri. Bahannya aja saya ambil. Oh, untuk apa? Dalam 1 bulan berapa kali Ibu produksi deterjen seperti pewangi? Kalau sekarang ini masih maksudnya belum banyak sekali ya. Udah lumayan lah, tapi belum bisa dikatakan banyak, belum lah. Nggak tiap bulan tapi. Ya tiap bulan pasti lah. Tiap tapi bulan nggak- pasti, cuman tapi nggak nggak ya sekali bikin itu. Kalau deterjennya kan bisa 30-40 liter, kalau pewanginya ya sekitar segitu, cuman kan masih paling 2 kali 3 kali gitu kan, sama pakai sendiri sama dijual gitu. Untuk Ibu mempromosikan usaha laundry Ibu ini bagaimana? Mempromosikannya dari gimana ya, ya dari mulut ke mulut. Ya ada yang Nggak ada sosmed gitu tak Bu? sementara ini belum belum ada ya. Untuk produk deterjen sama pewanginya itu apa sudah diperjualbelikan, Bu? Iya udah. Sudah. Nah, Di sini Ibu memperkerjakan orang lain apa gimana? sementara ini belum, saya sendiri yang mengerjakan, masalahnya kan belum rame. Kalau yang ngasih saran dari pelatihnya itu, saya ikut pelatihan saja kan, kalau belum sehari belum dapat 40 kilo ke atas, jangan cari karyawan dulu. Nanti kalau itu dihitung-hitung belum, maksudnya belum dapat, sini belum dapat apa-apa. Kalau buat bayar karyawan, buat gitu belum dapat apa-apa. Kalau belum mencapai 40, minimal 40 kilo per hari. Untuk setiap produk deterjen sama pewanginya Ibu itu biasanya pembuatannya berapa mili ya, Bu ya? Saya bikin yang kemasan 1000 mili sama 500 mili. Berarti 1 liter ya, Bu ya? Ya 1,5 liter. Apa kesulitan Ibu membuka atau menjalankan usaha laundry ini? Kesulitannya Ibu apa? Kesulitannya ya apa ya? Ya awal-awal ya mesti kita gimana ya? Ya mesti sabar kan, masih sepi ya kan. Ya masih sepi. Terus maksudnya kesulitan, kendala dalam proses laundry apa? Proses laundrynya. Oh, proses laundrynya ya. Kendalanya prosesnya kan, kalau ya namanya laundry kan nggak sama ya, orang kayak bajunya. Orang itu kan nggak sama, yang ada yang bau, ada yang ya itu resikonya itu. Oh iya. Ya kalau yang setrikaan kan juga ada yang gimana ya, ada yang kucel sekali, ada yang sampai keriting-keriting, ada yang gampang gitu kan. Ya namanya laundry ya, semua laundry pasti gitulah. Cuman ini kan siap dengan segala resikonya. Iya. Terima kasih, Bu, atas wawancaranya ya, Bu ya. Iya, sama-sama.
Nah, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman kita yang sudah dirundingkan sebelumnya. Nah, di sini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik itu yang pertama, bahwa usaha laundry ini bukan melulu tentang hal yang hanya mencuci pakaian, setrika, cuci basah, tapi ternyata dari Ibu Ani ini kita bisa menyebarkan informasi bahwa untuk yang mau membuka laundry ini ternyata ada juga penlebaran usahanya melalui pembuatan produk sabun gitu ya. Nah untuk yang ingin tahu gimana lebih detailnya, nanti kita bisa menghubungi kami, maka kita akan bisa melakukan sharing atau melakukan tukar pemikiran untuk melanjutkan usaha di bidang ini. Nah, lalu di poin yang kedua dari kesimpulan yang saya tarik dari percakapan sebelumnya, itu kendala awal yang bisa kita atasi untuk melakukan langkah ke depan itu adalah dimana ini belum adanya sosmed untuk melakukan digital marketing. Nah, itu nanti kita akan bantu juga, kita akan ikuti langkah kedepannya gimana. Nah, kalau misalnya sampai ke depan ini bakal berjalan lancar, maka akan jadi nilai plus bagi kami gitu dari buat laporannya ini. Jadi sesuai dengan kesepakatan dari Pak Sunaryo kemarin, itu kan kita juga membantu mengcover di bagian digitalnya, entah itu pembuatan label, pembuatan banner, pencetakan. Kita akan bangun istilahnya mitra di sana gitu. Tapi untuk pemasaran produk laundry seperti yang disampaikan sebelumnya juga oleh Pak Narnya, itu kita nyangkupnya yang masih daerah sini-sini aja karena kesulitan di bagian pengantaran baju gitu yang disampaikan oleh Pak Narya kemarin gitu, Bu. Nah, lalu untuk yang kesimpulan yang ketiga itu resiko untuk usaha laundry ini sendiri, sebenarnya resikonya juga bukannya tidak ada ya, cuman pastinya nggak terlalu besar kalau dibanding makanan. Sama-sama berisiko, cuman resikonya lebih sedikit di laundry ya, karena di makanan kalau kita pikirin secara pemikiran aja, itu kan kalau misalnya makanan nggak habis, pasti kalau nggak buang ya dikasihkan ke orang. Nah, itu kan juga otomatis mubazir. Kita bisa kerjakan sewaktu-waktu juga, bisa malam, bisa siang, kita sempatnya kapan kan. Iya, itu alasannya kenapa alasannya kenapa kan usaha itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja yang malamnya ada waktu free. Itu laundry adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan di rumah. Oke, jadi itu aja yang untuk malam ini kita bisa ambil. Semoga bisa menjadi berkah bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita sudah sampai pada penghujung acaranya. Jadi sini kita akan memberikan untuk berterima kasih sudah mau menerima kami, sudah mau direpotin juga, dan sudah membagi ilmunya gitu. Nah, jadi ada lukisan yang nggak banyak ini untuk supaya semakin sehat menjalankan usahanya. Nggak usah, nggak seneng dan nggak apa-apa, nggak pakai gini-gini. Ini supaya sesuai protokol kesehatan gitu. Nah, terus selanjutnya nanti kita juga tetap support sebagai mitranya di bagian pemasaran informatika di sesuai tema kita di pemasaran digital di tarik ini. Ya, semoga kedepannya diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, semoga kita bisa membantu maksimal mungkin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.